Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukaya dari X6C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sihir uang kertas dan siapa pemilik BI itu sebenarnya. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu Bank Sentral itu merupakan milik swasta, bukan milik pemerintah yang diberikan hak monopoli untuk menciptakan uang kertas. Dan banyak masyarakat di dunia belum mengetahui tentang uang yang ia pakai, yang ia keluarkan untuk bertransaksi, bukan terbitan pemerintah setempat. Dan sebelum adanya bank sentral, bank swasta itu sudah menerbitkan nota bank untuk digunakan alat tukar di negara yang bersangkutan. Kemudian, memang kebanyakan bank sentral itu mengatasnamakan atau melabeli dirinya dengan nama yang nasionalisme, padahal kepemilikannya itu merupakan kepemilikan privat atau kepemilikan pribadi, di mana bank sentral itu merupakan kepemilikan keluarga-keluarga. Di sini kita ambil bank sentral yang paling berpengaruh di dunia saat ini, yaitu Federal Reserve. Saham terbesar Federal Reserve dimiliki oleh dua bank besar, yaitu Citibank 15% dan Cash Manhattan 14%, dan sisanya itu dibagi terhadap 25 bank komersial lainnya. Kemudian yang harus kita ketahui di sini bahwa bank-bank tadi yang saya sebutkan secara langsung dikontrol oleh London Connection, yaitu Bank of England milik keluarga Rothschild, di mana keluarga Rothschild ini merupakan dinasti bankir Yahudi di Jerman, di Eropa, yang mendirikan berbagai bank dan institusi keuangan Eropa pada akhir abad ke-18. Kemudian pertanyaan kemudian itu, maka siapa pemilik BI atau Bank Indonesia itu sendiri? Pertama-tama itu, begitu Indonesia dinyatakan merdeka, para pendiri republik ini menetapkan BNI 1946 sebagai bank sentral dan menerbitkan uang kertas pertamanya, yaitu ORI, uang Republik Indonesia, dengan standar emas, yaitu setiap 10 rupiah didukung dengan 2 gram emas. Tapi ketika Insinyur Soeharto dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyatakan Republik Indonesia pemerintahan kolonial Belanda tidak mengakuinya, apalagi memberikan kedaulatan republik baru ini, di mana Belanda mengajukan syarat-syarat untuk dipenuhi dengan tertentu, dengan terus-menerus meneror keamanan republik, keamanan negara, terus terjadi dengan teror militernya. Terus kondisi pokok terdiri dari di mana penghentian Bank Negara Indonesia atau BNI 1946 tadi sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang digantikan oleh The Javanese Bank, sebuah perusahaan swasta milik beberapa pedagang Yahudi Belanda yang berganti nama menjadi BI sekarang ini. Bersamaan dengan itu, hutang kolonial Hindia Belanda sebesar 4 miliar US dollar kepada para bankir waktu itu tentunya diambil alih oleh hutang republik baru ini. Maka hutang luar negeri Indonesia yang hanya 6,3 miliar US dollar di akhir masa Soekarno, yang diantaranya adalah hutang warisan Hindia Belanda sebesar 4 miliar US dollar. Kemudian masa Orde Baru berakhir pada Desember 1997. 1997 hutang luar negeri membengkak sekitar 54 US dollar. Terus
kurang lebih 10 tahun Soeharto tidak menjabat lagi, hutang luar negeri Indonesia semakin tak terkendali, mencapai kurang lebih 150 miliar US dollar. Kemudian, awal tahun 2011, BI dilegalisir sebagai pemegang hak monopoli dan menerbitkan uang kertas di Indonesia. Intinya, BI bukan milik negara, melainkan milik swasta atau biasa disebut dengan keluarga-keluarga. Sedangkan bank terbesar di dunia sahamnya dimiliki oleh keluarga Yahudi, yaitu Rothschild. Kemudian di sini saya akan membahas tentang hukum uang kertas bagi umat Islam. Dan apa benar umat Islam lebih baik bermuamalah atau bertransaksi dengan dinar atau dirham? Terus di mana saya mengambil patokan di mana warga Eropa itu mengatakan bahwa Eropa bisa bersatu dengan euro. Kenapa kita tidak bisa bersatu dengan dirham atau dinar, di mana uang kertas itu merupakan produksi Yahudi, karena uang dalam Islam itu sebenarnya bukan kertas melainkan dinar dan dirham. Sekian penjelasan saya mengenai sihir uang kertas dan siapa pemilik BI itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.